Shalom. Salam jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Natal bagi kita semua, di mana kita bersuka cita hari ini. Kita merayakan Natal bersama-sama dengan kami juga di channel In Jesus Ministry. Kita bersyukur selamat 1 tahun yang sudah kita lewati berbagai tantangan melalui pandemik. Tapi kita bersyukur hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan saya percaya bahwa hari ini adalah hari spesial bagi kita, di mana kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang datang ke dunia sebagai juru selamat dan yang memberikan kita hidup yang kekal. Dan saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita sehingga kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan hari ini. Yang percaya semuanya katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita katakan joy to the world. The Lord is come. Haleluya. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare His room, and heaven angels sing, and heaven angels sing, and heaven and heaven and joy to the world, joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare His room, and heaven angels sing, and heaven angels sing, and heaven and heaven and heaven. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kita surga bergema. Kita surga bergema. Lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Yesus Raja, kita surga bergema. Lahir Raja mulia, damai, Raja damai, Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Yesus Raja, kita surga bergema. Lahir bangsa-bangsa bangkitlah, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Yesus Raja, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Haleluya. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, di mana kita merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kita juru selamat yang telah memberikan kita hidup yang kekal, bahkan hidup yang berkelimpahan. Kita terus memuji Tuhan, kita terus bersorak bagi Tuhan. Kita katakan kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Haleluya.
Katakan bersama-sama, kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan, sorai kemenangan. Sekali lagi kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan, sorai kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan, sorai kemenangan. Sekali lagi. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan, sorai kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian kami terus untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk hari Natal yang begitu luar biasa yang Kau berikan bagi kami. Mana kami di tahun ini kami boleh masih merayakan Tuhan. Hari kelahiran-Mu ke dunia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa dan kami mempersiapkan hati kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih. Biarlah berkat-Mu turun atas hamba-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu, memberikan hikmat yang baru. Urapan Roh Kudus turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu itu akan mengubahkan kehidupan kami ya Tuhan. Berkati juga setiap kami jemaat-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Berkati kami, pikiran kami, hati kami Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh tempat di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami akan mendengar firman-Mu. Haleluya. Seperti palungannya Tuhan. Engkau melayakkan hati kami untuk menyambut kedatangan-Mu. Seperti emas dan kemenyan. Biarlah hidup kami ini boleh berkenan kepada-Mu selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Seperti palungan layak
Layakanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sekali lagi katakan bersama, seperti palungan, seperti palungan, layakanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Oh, sebab Natal, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hati. Sekali lagi katakan, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Oh, indahnya Natal dalam hati kami ya Tuhan.
Haleluya. Oh, sungguh hati kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas Natal yang luar biasa Tuhan. Engkau anugerai bagi kami untuk tahun ini. Walaupun begitu banyak tantangan yang kami lewati beberapa tahun terakhir ini ya Tuhan. Kami melewati pandemik ya Tuhan, bahkan banyak orang yang kami kasihi Tuhan, yang meninggalkan kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Kau terus yang menyertai kehidupan kami. Sehingga selagi kami ada Tuhan, Engkau memampukan kami. Sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik bagi Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan kami percaya bangsa kami, Engkau siapkan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati setiap kami, berkati umat-Mu. Berkati negeri kami ya Tuhan. Haleluya. Sembah dan kami terus menyembah-Mu Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah penyembahan kami kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau boleh disenangkan, Engkau diagungkan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, selamat hari Minggu buat jemaat CK 10 Ministry dimanapun berada. Selamat memasuki hari Natal, selamat memasuki tahun yang baru. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2022, tahun paradigma yang baru. Kita menuju tahun dengan tema yang baru. Mari siapkan hati yang baru
Dan saya rindu Bapak Ibu dan teman-teman generasi muda. Hari ini temanya adalah tentang Natal. Kita sudah masuk dalam persiapan Natal. Dan hari ini melalui pujian penyembahan yang tadi Bapak Ibu dan teman-teman dengarkan, lagu-lagu Natal sudah diperdengarkan, ada pesan Natal yang kuat yang hari ini rindu saya sampaikan buat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mari sebelum pesan firman Tuhan disampaikan, kembali kita masuk dalam doa, kita menghadap Tuhan, minta hati yang bersih, minta hati yang murni, minta hati yang penuh pengurapan, karena tidak satupun pribadi yang bisa menjelaskan firman Tuhan selain Roh Kudus sendiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat hari ini, buat hari Minggu. Terima kasih buat waktu yang baru, kembali kami mendedikasikan waktu dan hidup kami beroleh kekuatan dari Tuhan untuk seminggu ke depan. Tuhan berkati hari-hari kami melalui firman ini, beri kami arahan, beri kami kehendak-Mu dan beri kami pengertian bahwa betapa Tuhan Yesus menyayangi kami, betapa Tuhan Yesus mempedulikan kami, betapa Tuhan Yesus sangat sayang sama semua kami sehingga Dia memberikan kasih karunia-Nya. Natal bukan hanya bicara soal baju baru, bukan bicara soal pesta, bukan bicara soal ibadah belaka, tapi Natal bicara soal keselamatan, Natal bicara soal maksud dan inisiasi Tuhan agar hidup kami berubah seperti Yesus yang merubah diri menjadi manusia, agar kami yang manusia yang hina ini, yang penuh dengan dosa dan keterbatasan menjadi tidak terbatas oleh karena hidup kami disentuh oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, beri semua kami hati seorang hamba dan tinggal seorang murid, agar semua kami mampu menyerap habis akan janji dan kebaikan-Mu. Hidup kami berubah seperti yang Kau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan. Dan Bapak Ibu, teman-teman semua, sahabat dan jemaat CK 10 Ministry. Hari ini firman Tuhan yang akan disampaikan adalah tentang kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. Kasih karunia melalui kelahiran Tuhan Yesus. Bapak Ibu lihat, teman-teman lihat, ada sebuah gambar di mana ada seorang anak yang berdiri di sebuah tebing jurang, dan itu menggambarkan tentang manusia atau man. Dan dia ingin mencapai Tuhan, semua kita ingin mencapai Tuhan, semua kita ingin mencapai kesempurnaan, kita semua ingin mencapai surga di mana Allah Bapa berada, di situ kita berada. Tapi Bapak Ibu dan teman-teman semua, ternyata antara manusia dengan Tuhan ada jarak yang tidak terpisahkan. Ada jarak yang bertahun-tahun, bahkan beribu-ribu, berjuta-juta tahun diperbuat manusia untuk mencari Tuhan yang disebut agama. Tapi ternyata semua hal yang diperbuat manusia untuk mencapai Tuhan sia-sia, sampai akhirnya Tuhan memberikan grace, memberikan kasih karunia, memberikan anugerahnya buat setiap kita melalui Tuhan Yesus. Dan melalui grace ini ada jembatan antara Tuhan dengan manusia. Mari kita lihat apa kaitannya dengan Natal. Apa kaitannya grace atau kasih karunia dengan Natal yang sebentar akan kita peringati bersama-sama. Yang pujian penyembahannya sudah Bapak Ibu naikkan selama tadi. Saya berdoa, saya rindu Bapak Ibu sungguh-sungguh menyanyikan setiap puji-pujian bukan karena tahu lagunya, tapi sungguh-sungguh itu karena Bapak Ibu, teman-teman semua rindu menyanyikan lagu itu. Karena waktu Bapak Ibu dan teman-teman menyanyikan pujian penyembahan, ketahuilah bahwa audiensnya bukan orang lain. Audiensnya, penontonnya yang menikmati pujian penyembahan Bapak Ibu bukan orang lain, tetapi adalah Tuhan sendiri. Dimanapun engkau menyembah, dimanapun engkau menyanyikannya, disitulah Allah Roh Kudus berada. Dan Dia menikmati segala pujian penyembahanmu. Oleh sebab itu, saya dorong untuk engkau sungguh-sungguh lagi. Kalau engkau mendengar siaran ini, mendengar tayangan ini, Bapak Ibu teman-teman boleh memutar ulang pujian penyembahannya. Begitu baik, begitu sungguh-sungguh, begitu serius, begitu benar-benar dipersiapkan oleh teman-teman dari GBI Jakarta Garden City. Kita lihat tadi. Mari kita lihat dalam Lukas 1 ayat 30. Alkitab berkata demikian. Lukas 1 ayat 30 sampai 31. Alkitab berkata begini. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh apa? Kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, di sini dikatakan bahwa waktu malaikat ingin menyampaikan kabar baik kepada Maria bahwa dalam rahim Maria
akan diberikan janin, dan janin itu adalah titipan dari Allah, di mana janin itu tidak ada unsur manusianya, tidak ada unsur campur tangan manusia. Sungguh-sungguh hanya Roh Kudus yang memberikan benih itu. Benih itu lahir, benih itu timbul bukan dari keintiman seorang perempuan dengan laki-laki, tapi sungguh-sungguh benih itu adalah lahir dari Allah sendiri. Dan malaikat ingin menamai janin itu, menamai anak laki-laki itu dengan nama Yesus. Kita lihat malaikat berkata bahwa Maria ketakutan, Maria begitu surprise, karena kita tahu tidak banyak orang yang ketemu malaikat. Siapa di sini yang pernah ketemu malaikat? Oh, haleluya. Saya Kristen sejak tahun 99, dan saya dengar cerita-cerita orang, saya sharing sama beberapa teman, bahkan ada yang Kristennya sudah lebih lama daripada saya. Ada orang-orang yang sudah Kristen lebih dari 30, 40 tahun, bahkan ada yang dari Kristen sejak lahir, sejak 60 atau 50 tahun yang lalu. Tapi mereka belum pernah ketemu malaikat. Jadi boleh saya sampaikan bahwa ketemu malaikat memang suatu hal yang tidak biasa. Tapi itu yang terjadi sama Maria. Makanya malaikat berkata, jangan takut, karena saya tahu Maria begitu takut. Ini siapa? Kok tiba-tiba ada orang gede, besar, bersinar, warna putih, punya sayap, dan begitu ganteng. Kok nyamperin saya? Ini siapa? Dan ternyata orang itu adalah malaikat. Dan dia berkata, sebab engkau Maria beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Maria ternyata diberikan kasih karunia. Bapak Ibu teman-teman semua, mungkin hari ini engkau berkata, oh itu biasa Pak. Ya karena tentang kasih karunia, Bapak Ibu dan teman-teman sudah banyak mendengar. Tapi zaman itu, Maria adalah perempuan lugu. Maria tidak punya pendeta atau gembala komsel yang bisa ditanyakan, apa sih kasih karunia? Karunia itu baik atau buruk? Dia nggak tahu karunia itu apa, semacam makanankah, semacam produk apa, dia nggak ngerti. Makanya malaikat menghibur dia, jangan takut, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sungguhnya engkau mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dan kita tahu bahwa kasih karunia itu gratis. Kasih karunia itu cuma-cuma. Kasih karunia adalah hak prerogatif daripada Allah sendiri. Tidak bisa dibeli, tidak bisa ditukar, tidak bisa kehadirannya kita minta dan kita bayar dengan yang lain. Tidak bisa. Kasih karunia adalah murni hadiah. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan teman-teman semua, ketahuilah, Natal bicara soal hadiah buat Bapak Ibu dan saya. Natal bukan hanya bicara soal pesta, bukan bicara soal baju baru. Baju yang saya pakai ini bukan baju baru. Ini baju yang sudah sekian tahun. Dan Bapak Ibu teman-teman semua, kenapa tetap saya pakai? Karena saya mau ingatkan bahwa Natal bukan hanya bicara soal baju baru, pesta, lampu-lampu, ibadah raya dengan gemerlap acara macam-macam, bukan seperti itu. Tapi Natal bicara soal hadiah yang Tuhan berikan sendiri buat Bapak Ibu dan saya. Karena Dia tahu kita semua perlu kasih karunia. Dan kasih karunia tidak bisa dibeli. Kasih karunia memang cuma-cuma, tapi kasih karunia bukan murahan. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ingatkan bahwa memang kasih karunia itu cuma-cuma. Tidak ada harga yang dibayar untuk memperoleh kasih karunia, karena diberikan begitu saja. Tapi kasih karunia bukan murahan. Justru waktu kita bermain-main dengan dosa, waktu engkau bermain dengan dosa, engkau merasa kasih karunia begitu mudah diperoleh, sehingga engkau tidak menjaganya dengan baik. Itu yang menyebabkan kasih karunia menjadi murahan. Tapi kasih karunia bukanlah sesuatu yang murahan. Karena dalam kasih karunia ada rencana Allah yang besar. Kenapa kasih karunia harus diberikan kepada kita? Kenapa Allah memberikan Yesus kepada kita? Supaya melalui Tuhan Yesus kita beroleh kasih karunia. Dengan percaya dengan Yesus, dengan percaya dan menerima Yesus secara pribadi, kita diberikan, kita boleh hidup di dalam kasih karunia. Pertanyaannya, mengapa kita perlu kasih karunia? Saya catat di sini, kenapa kita perlu kasih karunia? Yang pertama adalah karena kita penuh keterbatasan, Bapak Ibu. Kita penuh dengan keterbatasan kekuatan, keterbatasan pikiran. Kasih karunia adalah upaya pembenaran dari Allah sendiri. Keterbatasan kita akan kebenaran membuat kita seringkali salah, membuat kita sering tidak setia. Banyak di antara kita, bahkan saya sendiri, susah untuk setia. Dan Tuhan tahu, oleh sebab itu Dia memberikan kasih karunia pada kita. Supaya waktu engkau tidak setia, itu tidak menjadikan dosa yang lama. Kenapa? Engkau bisa minta ampun sama Tuhan. Waktu engkau minta ampun, engkau terima Yesus, kasih karunia diberikan. Engkau bukan benar, tapi engkau dibenarkan oleh Allah.
Engkau dibenarkan melalui keselamatan, melalui karya penebusan daripada Tuhan Yesus sendiri. Sehingga dia tahu waktu engkau penuh keterbatasan, waktu engkau tidak setia, waktu engkau yang kedua, karena dia tahu kita mudah jatuh dalam dosa. Sebab itu kita perlu kasih karunia. Tanpa kasih karunia kita nggak akan pernah masuk ke surga, Bapak Ibu. Karena potongan seperti kita gini, siapa di antara kita yang hidupnya nggak berdosa? Ada di antara Bapak Ibu dan teman-teman di rumah atau di manapun kau berada, pernah atau yakin kau tidak berdosa? Dan surga tidak terima orang berdosa loh Bapak Ibu. Surga itu bersih, surga itu tempatnya kekudusan. Jadi bagaimana mungkin potongan kayak begini bisa masuk surga? Caranya adalah dengan menerima kasih karunia. Dengan menghargai kasih karunia. Dengan menyimpan dan menjaga kasih karunia yang Tuhan Yesus telah berikan. Agar kita yang perlu keterbatasan, agar kita yang tidak setia ini, agar kita yang mudah jatuh dalam dosa, jatuh dalam perasaan-perasaan yang gak penting, perasaan-perasaan baper yang membuat kita jadi minder. Yang ketiga adalah kenapa kita perlu kasih karunia? Karena kita semua memerlukan penerimaan diri. Bapak Ibu teman-teman semua, banyak orang tidak bisa move on, tidak bisa menjalani kehidupannya dengan baik karena merasa dirinya tidak diterima. Karena dia merasa dari kecil dia ditolak, dari kecil dia dibuang, dari kecil dia sudah dimaki-maki, bahkan ada kata-kata kasar ditanamkan sama orang tuanya bertahun-tahun lalu, sehingga banyak orang yang besar dengan kepahitan. Orang seperti ini membutuhkan penerimaan diri. Dan kasih karunia membuktikan bahwa Tuhan menerima Bapak, Ibu, dan saya apa adanya. Melalui kematian Tuhan Yesus, melalui kelahirannya yang kita peringati di bulan ini, membuktikan bahwa Bapak, Ibu, dan saya, teman-teman muda semua, engkau diterima oleh Bapa di surga. Dia mau Bapak, Ibu, dan saya, dan teman-teman muda, engkau ada di surga. Engkau berada di mana Allah berada. Oleh sebab itu dia berikan Yesus, dia berikan kasih karunia-Nya, agar kita yang penuh keterbatasan ini, agar kita yang tidak setia ini, agar kita yang mudah jatuh dalam dosa ini, agar kita yang memerlukan penerimaan ini, karena masa lalu mungkin buruk, hari ini juga engkau dan saya menjadi anak Tuhan Yesus. Sampai selama-lamanya engkau adalah anak Allah, dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus adalah Bapa kita. Dia Bapa yang setia, Bapa yang kekal dan ajaib bagi kita semua. Nah sekarang kita mau lihat, jadi kasih karunia itu apa? Kasih karunia begitu bermanfaat buat kita. Banyak hal yang diperlukan kasih karunia. Lalu kasih karunia itu apa? Kasih karunia adalah tindakan nyata dari Tuhan Allah untuk menemukan manusia. Bapak Ibu teman-teman semua, dia tahu segala upaya kita nggak akan bisa membuat kita menemukan dia. Boro-boro nemuin Tuhan, nemuin orang aja susah. Ayo, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu teman-teman semua di sini pergi ke sebuah mall yang engkau nggak pernah datangi sebelumnya? Engkau ada di kota yang engkau nggak pernah datangi sebelumnya, tiba-tiba engkau harus mencari orang, entah itu mencari pasanganmu, mencari anakmu, atau mencari orang tuamu tanpa handphone, karena dua-duanya handphonenya mati. Kira-kira susah apa enggak? Jadi untuk mencari orang aja itu nggak mudah, apalagi mencari Tuhan. Makanya Tuhan memberikan Yesus, dia melahirkan Tuhan Yesus dengan kasih karunia, karena dia tahu segala upaya kita untuk mencari dia akan sia-sia. Oleh sebab itu dia berikan Yesus buat setiap kita. Dalam Yohanes 1 ayat 17 berkata begini, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu dan teman-teman semua, hidup yang kita jalani, dunia yang kita berada dalamnya, kota yang Bapak Ibu ada, semuanya dipenuhi dengan hukum, dipenuhi dengan aturan. Siapa kita yang bisa 100% hidup dalam ketaatan? Siapa kita yang bisa 100% menjalani hukum Taurat, di mana firman, di mana Tuhan berkata, waktu engkau menjalani 10 perintahku dalam hukum Taurat, maka engkau dibenarkan. Siapa kita yang bisa menjalani semua itu? Bahkan anak muda yang kaya, anak muda yang di kitab Perjanjian Baru, kitab Injil, dikatakan ada kisah bahwa ada seorang anak muda yang kaya berlari mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, aku mau hidup sempurna, gimana caranya? Dan Tuhan melihat dia dan berkata, ya ikuti aja perintah Tuhan, hukum Taurat. Dan dia berkata, dari kecil aku udah melakukannya Tuhan. Tapi kenapa dia bertanya? Karena dia hanya melakukannya dari luar. Dia hanya merasa bahwa Yesus adalah sebuah peraturan. Hari ini kita tahu Yesus bukan cuma sekedar manual book Bapak Ibu. Yesus bukanlah Google yang kita datangi waktu kita mau mencari tahu apa dan bagaimana hidup kita.
Yesus adalah pribadi yang kita harus kenal, yang kita harus sapa, yang kita harus hidupi, yang kita harus undang secara pribadi masuk dalam kehidupan kita. Makanya waktu Tuhan Yesus bilang, jual hartamu ikut aku. Bapak Ibu, ketahuilah, Yesus tidak perlu harta kita. Yang dimau Tuhan bukan harta anak muda ini, tapi yang dimau Tuhan adalah anak muda ini mengikuti dia. Karena Tuhan Yesus tahu, waktu anak muda ini mengikuti dia, maka semua jawaban akan diterima. Tapi anak muda ini berpikir, waktu dia bertemu Yesus, dia berpikir bahwa Yesus ini semacam Google. Bahwa waktu ditanya, Yesus ini bagaimana? Dia berharap Tuhan kasih clue-nya. Oh, buka halaman 49 bab 3. Tuhan ini bagaimana yang ini? Oh, kalau ini halaman 52 bab 10 gitu kira-kira. Tapi ternyata Tuhan bukanlah manual book Bapak Ibu. Tuhan mau anak muda ini ikut dia. Karena dia tahu hanya dialah sumber kebenaran. Anak muda ini bukan memerlukan ajaran. Anak muda ini bukan lagi memerlukan hukum, tapi anak muda ini memerlukan yang namanya pribadi. Dan Bapak Ibu semua, pribadi Yesus lah yang membuat kita dibenarkan. Kita berkata bahwa tapi kasih karunia dan kebenaran datang dari Yesus Kristus. Artinya hanya melalui Yesus Kristus Tuhan, hidup kita dibenarkan dan dimampukan untuk bisa mencapai di mana Bapa berada, yaitu sorga yang kekal. Sekali lagi Bapak Ibu, kasih karunia adalah tindakan nyata dari Allah. Ini adalah upaya Allah. Ini adalah maksud atau rencana Allah supaya engkau dan saya berada di tempat yang benar. Engkau dan saya dipersiapkan ke dalam kekekalan melalui pengorbanan dan kuasa daripada kasih karunia lewat Tuhan Yesus. Yang kedua, kasih karunia mengandung maksud penyelamatan dari Allah. Kita tahu kasih karunia Tuhan berikan supaya jurang yang selama ini tidak terlewati, jurang yang selama ini tidak mampu kita selami. Waktu engkau galau, waktu engkau bingung, banyak orang bingung mau kemana. Seringkali kita tidak biasa mencari pertolongan dari Tuhan. Seringkali pertolongan dari Tuhan, doa adalah alternatif terakhir yang kita perbuat waktu kita punya masalah. Melalui kasih karunia Tuhan mau ingatkan, ini loh nak, aku mau selamatin engkau. Ini loh nak, kasih karunia aku berikan kepadamu supaya kalau ada apa-apa, yang pertama engkau cari seharusnya aku. Bukan doa dijadikan alternatif yang terakhir. Waktu engkau mencoba ke sana sini, waktu engkau berusaha ke sana sini nggak ada jalan, baru engkau ingat, oh iya, ada Yesus. Bapak Ibu, bukan begitu kasih karunia. Kasih karunia mengingatkan sebuah kita bahwa waktu engkau punya Yesus, maka engkau punya jawaban daripada segala pergumulanmu. Efesus 2 ayat 8 dan 9a berkata begini, sebab kasih karunia, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Bapak Ibu teman-teman semua, kasih karunia adalah dari Tuhan. Tetapi kasih karunia itu perlu disambut. Kasih karunia itu perlu ada temannya. Kasih karunia itu perlu ada kuncinya. Waktu engkau menikmati kasih karunia, waktu engkau menikmati hidup dalam kasih karunia, menikmati hidup dalam kebenaran Allah, menikmati semua yang Allah Roh Kudus miliki melalui Tuhan Yesus, engkau bisa membuka kunci semua itu hanya dengan satu kata, yaitu iman. Iman adalah jawaban daripada kasih karunia. Tanpa iman, kasih karunia tidak akan berdampak buat kehidupan kita. Tanpa kasih karunia, tanpa iman, kasih karunia hanya sekedar slogan buat setiap kita. Tapi dengan iman, engkau bisa menikmati banyak hal dari yang namanya kasih karunia. Dan dikatakan di sini bahwa kasih karunia bukan hasil usahamu. Sebab itu tadi saya bilang, kasih karunia tidak bisa diperjualbelikan. Kasih karunia adalah murni, cuma-cuma dari Allah. Tetapi kasih karunia bukanlah barang murahan. Yang seringkali membuat kasih karunia jadi murahan adalah sikap kita, respon kita, cara pandang kita terhadap keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Dikatakan itu semua pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu. Artinya kasih karunia bukan tergantung daripada berapa isi dompetmu hari ini. Kasih karunia bukan tergantung dari apa ijazahmu saat ini. Kasih karunia bukan tergantung dari siapa orang tuamu. Kasih karunia bukan tergantung daripada apa masa lalumu. Tapi kasih karunia sungguh-sungguh adalah bentuk kasih Allah buat Bapak, Ibu, dan saya. Agar dimanapun engkau berada, dimanapun saya berada, disitulah Tuhan berada. Karena Tuhan rindu tidak ada batas lagi. Karena dia tahu kita makhluk terbatas. Makanya kita perlu kasih karunia agar keterbatasan kita jadi tidak terbatas. Karena pribadi Yesus sendiri
yang menyentuh kehidupan Bapak, Ibu, dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Efesus 2 ayat 10 saya lanjutkan. Mungkin Bapak Ibu berkata, jadi kasih karunia kalau bukan perbuatan baik, bukan karena usaha kita, jadi bagaimana kasih karunia itu bisa kita peroleh? Alkitab Efesus 2 ayat 10 berkata begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perbuatan baik yang kita perbuat, perbuatan baik yang kita bisa kerjakan, justru itu adalah hasil daripada kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini engkau merasa engkau bisa berbuat baik, engkau bisa bekerja, engkau bisa menghasilkan hal-hal yang baik, engkau bisa produktif, sehingga engkau bisa punya banyak harta. Saya mau ingatkan Bapak Ibu teman-teman semua yang baik yang kita punya itu asalnya dari Tuhan. Tidak ada hal baik yang bisa kita miliki. Tidak ada hal baik. Kita ini hanya makhluk berdosa. Kita ini miskin, buta, dan telanjang. Justru kasih karunia memampukan kita menjadi orang yang mampu dan bisa. Kemampuan dari Tuhan yang memampukan kita memberi. Kemampuan dari Tuhan yang memampukan kita bisa hidup layak. Kemampuan dari Tuhanlah yang membuat kita bisa bersyukur buat apa yang engkau hari ini terima. Mungkin engkau berkata, Pak, tapi hidupku kayaknya berat, Pak. Hidupku kayaknya tuh gak ada jalan keluar. Kayaknya gak mungkin hidup penuh kasih karunia. Kalau hari ini engkau berkata gitu, coba engkau jalan keluar. Engkau buka hatimu, engkau buka telingamu. Banyak dengar kesaksian. Saya jamin dalam 1-2 minggu engkau akan melihat begitu banyak orang yang hidupnya lebih susah daripada Bapak, Ibu, dan saya. Saya ini seorang hamba Tuhan, sehingga mau tidak mau saya harus membuka diri. Bahkan di nama WhatsApp saya pun seringkali saya cantumkan sebagai hamba Tuhan. Kenapa? Karena diumpet-umpetin juga dulu percuma. Banyak orang yang tahu dan akhirnya saya buka. Kenapa? Supaya banyak orang yang bisa dengan mudah sharing, bisa datang. Karena saya harus membuka diri saya untuk melayani orang lain. Karena Tuhan sudah menolong saya, artinya saya juga harus menolong orang lain. Suatu kali ketika saya mendengarkan kesaksian seorang ibu yang harus menerima kenyataan bahwa anaknya yang usia 15 tahun harus meninggal dalam sebuah kecelakaan bersama suaminya. Dan sebelum anak lakinya meninggal, anak perempuannya lebih dulu meninggal. Karena anak perempuannya sudah dirawat sedemikian rupa, tetapi karena lukanya begitu dalam, akhirnya meninggal duluan bersama papanya. Dan gak lama anak laki-laki yang seharusnya menjadi harapan, menjadi motivasi buat ibu ini tetap hidup. Anak laki-laki yang dia harapkan bisa menjaga dia walaupun usianya baru 15 tahun, sedangkan kakaknya sudah umur 19 tahun. Dia berharap kan anak laki-laki bisa menggantikan posisi papanya, tetapi tidak kurang dari waktu 4 bulan anak ini meninggal. Dan saya dipertunjukkan foto daripada mobil yang kecelakaan. Jadi mobil itu jalan di sebuah perempatan dan mengalami kecelakaan, ditabrak dari sebelah kanan. Waktu mobil itu terpelanting, tidak lama kemudian disambut oleh bis yang lewat, sehingga dalam seketika kedua orang dalam mobil itu meninggal. Waktu saya dengar gitu, itu nggak mudah. Dan Bapak Ibu tahu apa yang diperbuat sama ibu ini? Ibu ini berkata, tapi puji Tuhan Pak, hari ini saya mengerti bahwa semua itu mendatangkan kebaikan. Saya nggak habis pikir, bagaimana mungkin seorang ibu yang kedua anaknya, suaminya dipanggil dalam kecelakaan, bisa tetap mengucap syukur. Tapi saya mau bilang, itulah kasih karunia, di mana engkau bisa melihat bahwa seberat apapun masa dalam hidupmu, pasti ada orang yang mengalami lebih berat lagi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan mundur, jangan khawatir, jangan takut, jangan kecil hati kalau engkau mengalami hal yang berat. Karena Alkitab berkata kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk pekerjaan baik. Bersungut-sungut bukan pekerjaan baik, meratap bukan pekerjaan baik, mengutuki bukan pekerjaan baik. Apalagi kalau engkau mundur menjauh itu, bukan pekerjaan baik.
Dan Bapak, Ibu, dan saya tidak didesain untuk itu. Engkau didesain, Alkitab berkata, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus yang memberikan karunia itu untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Bapak Ibu ketahuilah, ibu ini tahu bahwa kematian anak dan suaminya adalah bagian dari rencana Allah. Dan setelah sekian lama dia baru mengerti bahwa memang ini Tuhan izinkan, dan dia hidupnya diberkati hari ini. Bukannya dia mensyukuri keadaan anak dan suaminya meninggal, tapi dia tahu memang ini Tuhan izinkan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang setia. Itulah fungsi dari kasih karunia. Waktu engkau mau tidak setia dan engkau tiba-tiba diingatkan, tiba-tiba engkau diputarkan sebanyak film di pikiranmu yang mengingatkan bahwa ayo setia, ada kekuatan yang Tuhan beri, dan akhirnya engkau bisa berjalan dalam rel yang Tuhan mau. Itulah kasih karunia. Di mana waktu engkau enggak setia, bisa menjadi setia. Di mana waktu engkau yang mudah jatuh dalam dosa, diingatkan kembali dan engkau diberi kekuatan untuk tidak lagi jatuh dalam dosa. Itulah kasih karunia. Karena sekali lagi Bapak Ibu, kita dicipta untuk melakukan pekerjaan baik. Waktu engkau tidak melakukan pekerjaan baik, maka itu bukan dirimu, itu bukan desainmu. Engkau didesain untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi waktu engkau melakukan pekerjaan baik, engkau sedang dalam disorder. Engkau sedang masa-masa di mana engkau dicipta bukan seperti itu. Hari ini kalau mimbar ini bisa bicara Bapak Ibu, kok mimbar ini dikasih mic, diajak bicara gitu ya, saya percaya mimbar ini akan bersyukur sekali. Karena mimbar ini akan berkata, oh, aku dipakai sesuai dengan fungsinya. Fungsiku adalah menopang pembicara. Fungsiku dipakai di gereja untuk melayani pembicara, melayani pekabaran Injil. Hari ini aku berfungsi sebagaimana aku dicipta. Bapak Ibu, benda ini akan begitu senang. Bapak Ibu, nggak ada satu kebanggaan apapun dari hidup kita selain kita tahu untuk apa diciptakan. Bapak Ibu dan saya diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Kapan Tuhan memberikannya? Kita berkata, dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelum Bapak, Ibu, dan saya terlahir di bumi ini, Tuhan sudah memberikan attachment, Tuhan sudah memberikan lampirannya dalam kehidupan kita. Semua kemampuan, semua kebisaan, semua talenta yang engkau miliki hari ini, Tuhan sudah berikan sejak engkau dipersiapkan di rahim ibumu. Dan dia berkata, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Yang terakhir, Bapak Ibu, kita akan lihat siapa penerima kasih karunia itu. Saya buat dua contoh di sini tentang penerima daripada kasih karunia, tentang orang, contoh orang yang menerima kasih karunia, dan bagaimana refleksi, bagaimana efek, bagaimana dampak yang diberikan daripada kasih karunia yang diterima oleh pada kedua orang itu. Yang pertama, dalam Yohanes 8:4 ayat 11, Bapak Ibu bisa membaca di sana ada seorang perempuan yang kedapatan berzina atau berdosa di tengah masyarakatnya. Kepercayaan orang Yahudi di zaman itu adalah jika ada perempuan yang kedapatan berzina di tengah masyarakat, di tengah tradisi, dia harus dirajam batu. Dan apa yang terjadi? Waktu orang ini diperhadapkan oleh Tuhan, Tuhan hanya berkata, siapa yang tidak berdosa, silakan lempari perempuan ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Satu persatu orang menyingkir sampai akhirnya hanya perempuan berdosa ini dan Tuhan. Dan waktu hanya perempuan berdosa ini Tuhan bertanya, kemana mereka semua? Aku tidak menghakimimu. Artinya apa? Orang ini menerima kasih karunia. Bapak Ibu, kasih karunia di sini bukan hanya membuat perempuan ini dibenarkan, tetapi kasih karunia membuat dosa-dosanya diampuni. Seberapapun kesalahan kita di masa lalu, seberapa bejatnya kesalahan kita, seberapa bejatnya hati kita, Bapak Ibu, teman-teman semua ketahuilah, kasih karunia Tuhan cukup buat Bapak Ibu dan saya. Segala dosa-dosa kita pasti bisa diampuni oleh kuasa daripada Tuhan Yesus. Melalui penebusannya, melalui karya juru selamat kita, Yesus Kristus Tuhan. Hidupmu dan saya telah diampuni. Mari bangkit, lakukan pekerjaan baik yang dulu pernah engkau perbuat. Jangan pernah bosan karena engkau dicipta untuk melakukan pekerjaan baik. Yang kedua, kita lihat sini Zakheus mengucut cukai. Zakheus, seperti Bapak Ibu tahu, dia berusaha untuk naik ke pohon melihat Yesus. Kenapa? Karena dia mau tahu Yesus seperti apa. Ternyata apa yang terjadi waktu dia mendengar tentang Yesus yang dikatakan adalah raja, yang dikatakan oleh orang baik, yang dikatakan oleh nabi,
Dan dia kaget. Kenapa? Karena Yesus yang begitu murni, begitu baik, begitu berkuasa dikatakan di sana, yang seorang nabi penuh kuasa, ternyata dia mau masuk ke rumah Zakheus. Bapak Ibu, ini adalah suatu hal yang luar biasa buat Zakheus. Kenapa? Karena Zakheus punya harta banyak, dia orang kaya, tapi yang dia butuhkan adalah penerimaan. Dia merasa dia tidak diterima. Kenapa? Karena masyarakat sekitarnya merasa ini adalah musuh kami, inilah teman daripada penjajah, teman dari bangsa Romawi. Buat apa kita? Kan ya Zakheus kerjanya pemungut cukai. Artinya dia bekerja sama dengan pemerintah. Dan waktu itu bangsa Romawi pemerintahnya. Jadi bagi masyarakat berkata, wah ini musuh kita. Jadi Zakheus merasa dirinya nggak pernah diterima. Tetapi apa yang terjadi? Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Raja, yang adalah Nabi, mau masuk ke rumahnya. Dan begitu dia diterima oleh Yesus, waktu dia menerima kasih karunia, apa yang terjadi? Dia berkata, hartaku akan kuberikan kepada orang lain. Kubagikan kepada orang yang miskin. Bapak Ibu, Zakheus bukan memberi harta baru terima kasih karunia. Tetapi oleh karena kasih karunia yang dia terima, hatinya tergerak. Tidak ada orang yang tidak tergerak oleh kasih karunia yang sejati dari Tuhan Yesus. Kalau engkau menerima kasih karunia sejati, engkau pasti mau mengabarkan Injil. Engkau pasti mau mengabarkan kembali apa yang sudah engkau terima. Ciri-ciri daripada orang yang suka menginjil, ciri-ciri daripada agen Pentakost, ciri-ciri daripada agen Pentakost yang ketiga adalah waktu dia sadar, waktu dia yakin dia sudah menerima kasih karunia, maka dengan lantang, dengan mudah, dengan sukacita dia pasti mengabarkan kepada orang lain bahwa aku sudah diselamatkan oleh Tuhan oleh karena kasih karunia. Bapak Ibu, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat para donatur, terima kasih buat para sahabat CK10 Ministry yang sudah mendukung pelayanan sampai dengan hari ini. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat para kru, terima kasih buat para gembala, terima kasih buat para jemaat yang terus berdoa buat pelayanan daripada CIJ Ministry. Saya rindu Bapak Ibu dan teman-teman semua di CK10 Ministry yang dulu namanya CIJ Ministry, sekarang diperluas menjadi CK10 Ministry. Engkau diberkati, engkau menerima kasih karunia, dan ketahuilah bahwa Natal bicara tentang penyelamatan Tuhan, maksud Tuhan agar Bapak, Ibu, dan saya yang penuh keterbatasan, yang mudah jatuh dalam dosa ini, yang butuh penerimaan, engkau hari ini juga menerima kasih karunia. Hari ini juga engkau dan saya menjadi anak Allah, dan Allah Bapa adalah Bapamu sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pesan Natal ini. Berkati anak-anak-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, agar semua kami menyadari bahwa betapa Tuhan sayang sama kami, sehingga sampai hari ini, sampai detik ini setelah firman diberitakan, tidak ada alasan lagi untuk kami mundur. Tidak ada alasan kami untuk mengecilkan diri. Tidak ada alasan kami untuk merendahkan diri kami. Karena diri kami sudah dibenarkan oleh kasih karunia. Dan kasih karunia membuat kami yang terbatas ini jadi tidak terbatas. Kasih karunia membuat kami yang penuh dosa ini diampuni dalam nama Yesus. Kasih karunia membuat kami yang hina ini diterima. Apapun keadaan kami, bukan karena orang tua kami, bukan karena uang kami, tapi oleh karena apa adanya kami dipersiapkan Allah untuk melakukan pekerjaan baik, dan kami mau hidup di dalamnya sesuai dengan kehendak Allah melalui kasih karunia yang sudah Tuhan berikan di Natal ini. Terima kasih Aba, berkati jemaat-Mu, berkati para pelayan-Mu, berkati para donatur-Mu, berkati berlimpah-limpah di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.